kalau mereka meloloskan truk atau bus atau mobil yang sebenarnya tidak layak jalan, itu sama saja mereka berpotensi membunuh orang lain di jalan raya. Mas Fitra, tadi kita membahas soal faktor-faktor apa saja yang memungkinkan terjadinya kecelakaan melibatkan kendaraan berjenis besar seperti truk ini. Dari pihak otoritas seperti Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol, apa sih yang mereka bisa lakukan untuk memperkecil tingkat kerawanan kecelakaan di jalan tol sebelum kita berbicara dari pihak pengelola bus ya. Dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Badan Pengelola Jalan Tol, apa yang bisa mereka upayakan? Oke, jadi kalau tadi saya dengar pernyataan Menteri Perhubungan bilang menyerahkan semuanya ke polisi. Tapi saya rasa Menteri Perhubungan juga punya tanggung jawab untuk memeriksa jajaran di bawahnya. Kan jelas identitas dari truknya, plat nomornya berapa. Nah, plat nomor tersebut sudah lewat jembatan timbang kah? Kapan terakhir diberikan kir layak jalan kah? Nah, itu juga harus dilakukan penyelidikan di Departemen Perhubungan. Kemudian hasil penyelidikan baik itu dari polisi maupun Departemen Perhubungan maupun KNKT itu harus dibuka secara transparan, dijelaskan apa penyebabnya dan apa tindakannya. Tindakan itu artinya kalau ada yang bersalah harus diberi sanksi. Nah, kemudian untuk kedepannya kalau kita tidak ingin ini terjadi lagi, nggak usah kita bikin peraturan baru dulu deh. Jalankan dulu peraturan yang sudah ada dengan konsekuen. Misalnya over dimension dan overload. Ketika misalnya ada truk yang ketahuan odol, tidak bisa hanya didenda, walaupun dendanya denda resmi ya, tidak bisa hanya didenda, harus dilarang jalan karena itu membahayakan pengendara yang lain sampai dia bisa bobotnya atau beratnya itu sesuai baru dia boleh jalan. Kemudian driver sendiri, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan driver karena driver itu posisinya mereka orang yang mencari kerja. Dan banyak sekali di keadaan di mana driver dipaksa untuk membawa truk yang kelebihan muatan, walaupun kalau dia tidak mau, dia harus mencari kerja di tempat lain. Nah, ini harus ada perlindungan, artinya ketika ada truk itu overload atau over dimension, apalagi sampai menyebabkan kecelakaan dan terbukti itu adalah faktor yang memperburuk. Artinya harus berani ada sanksi ke pengusahanya juga. Jangan hanya ke driver truknya, kecuali memang kalau kecelakaan tersebut karena kelalaian driver truk. Nah, penegakan hukum semacam ini tuh tidak sulit asalkan mental koruptif dihilangkan dan sadar betul petugas di lapangan bahwa kalau mereka meloloskan truk atau bus atau mobil yang sebenarnya tidak layak jalan, itu sama saja mereka berpotensi membunuh orang lain di jalan raya. Jadi ya tegakkan saja dulu peraturannya, setelah itu baru kita omong ada revisi aturan apalagi untuk menambah keselamatan di jalan raya, terutama melibatkan kendaraan besar seperti truk dan bus. Baik, oke. Kalau dari keluarga Mbak Tuti, apa tuntutan kepada pengemudi truk galon dan juga aparat penegak hukum? Ya, gimana ya? Kalau untuk masalah dia mah ya udah ya mungkin udah ya ikhlas aja lah, udah ikhlas ya mungkin udah ini udah jalannya mungkin anggapnya ini musibah aja udah kan ya kita pasangkan saja ke polisi aja gimana baiknya mungkin. Baik Mbak Tuti. Dan terakhir untuk Mas Fitra, kalau tadi kita bicara dari pihak otoritas ya, bagaimana dengan pihak pengelola truk atau bus atau apapun itu yang biasanya mengalami kecelakaan-kecelakaan seperti ini, apa yang harus mereka benahi segera? Jadi sebenarnya tugas mereka itu mudah, ikuti saja peraturan yang sudah ada, karena peraturan itu dibuat dengan maksud untuk mengamankan jalan kita. Nah, tapi kenapa banyak yang melanggar? Jawabannya adalah, menurut saya, karena peraturannya bisa untuk dilanggar tanpa ada sanksi yang berat. Jadi ketika seorang pengusaha itu ikut peraturan, artinya dia tidak overload, dia tidak over dimension, kemudian supir juga dikasih istirahat yang cukup, dia menjadi lebih mahal cost-nya. Dan dia tidak bisa bersaing dengan pengusaha lain yang melanggar aturan. Akhirnya semua melanggar aturan. Nah,
Untuk pengusaha itu pasti akan memilih jalan mana yang paling memberikan benefit untuk mereka. Ketika jalannya adalah harus melanggar peraturan, ya mau gimana lagi, karena memang pelanggaran itu dibiarkan. Jadi menurut saya pengusaha tidak bisa dihimbau kesadarannya, tapi yang bisa adalah ditegakkan peraturannya. Jadi mau tidak mau jalan yang paling menguntungkan untuk perusahaan adalah mengikuti semua peraturan. Misalnya truk over dimension dan overload tidak boleh jalan sama sekali. Otomatis mereka tidak ada bisnis yang bisa dijalankan dengan truk tersebut. Mereka akan menuruti. Kemudian misalnya driver yang sudah mengemudi lebih dari 10 jam sehari tidak boleh mengemudi, harus istirahat dulu. Ketika itu diberi sanksi yang tegas bagi yang melanggar, mereka akan ikuti. Maintenance truk, kita tahu maintenance truk sekarang itu banyak dilakukan secara mandiri. Padahal maintenance itu ada standarnya. Bahkan pesawat terbang pun maintenance itu tidak boleh dilakukan standar, ada standarnya. Nah, itu harus diatur juga, karena truk dan bus beda dengan kendaraan pribadi. Truk dan bus ini ya harus apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi yaitu pengusaha harus dibuat taat peraturan, karena memang disanksi dengan tegas. Terima kasih atas catatan-catatan baik Anda, Mas Fitra, dan sekali lagi kepada Mbak Tuti dan keluarga besar, kami sekali lagi mengucapkan turut berbela sungkawa.